Wih, Wah saudara, lu anak 2000-an yang dengar ini podcast, ini kayaknya edisi nostalgia lagi. Ini beta lihat beberapa dinamika yang terjadi di Indonesia ya. Lihatnya global sekali Indonesia. Ya, bahwa sekarang tuh agak bergeser dari yang dulu waktu kita masih sebagai anak 2000-an ya. Yang mana kita tidak butuh Fashion Week untuk bisa bersama. Oke, Wah saudara, jadi di belahan Indonesia ini sedang rame-ramenya dengan barang itu yang saya tidak mau bahas panjang lebar karena em, ya memang saya tidak mau bahas, bukan tidak ada karenanya. Tapi beta lihat fenomena ini bahwa kita nikah, sarana untuk kita bergaul dan sarana untuk kita bisa menunjukkan apa ya eksistensi itu kah sudah mulai berubah, bahkan sangat berubah ya. Mungkin orang-orang di kota-kota yang sudah besar di Indonesia ini butuh banyak hal sih untuk bisa berbagi atau bisa bergaul ya. Contohnya nongkrong saja, Pak Saudara. Kan Indonesia ini kan negara yang sangat nongkrong. Bahkan media ternama di dunia lah, media luar negeri nih, Saudara, New York Times, bahkan ini New York Times Business deh, mereka pernah nulis di tahun 2012, itu penulisnya namanya Sarah Ascon Hart. Pada Mei 2012 dia menulis artikel tentang ada pebisnis yang memanfaatkan nongkrongnya orang Indonesia itu menjadi sebuah strategi market. Judul artikelnya ini, saudara, 7-Eleven finds a niche by adapting Indonesian ways. Jadi 7-Eleven ini nama minimarket, saudara ya. Beta lihat itu waktu beta ke Bali saja. Di NTT tidak ada. Ya, di NTT baru ada minimarket itu yang namanya Alpha Omega. Nah itu. Di beta punya kabupaten ada 3 atau berapa minimarket Alpha Omega. Oke. Jadi si Sarah ini menulis artikel ini. Jadi 7-Eleven ini mengambil peluang bisnis dari kebiasaan orang Indonesia yang nongkrong tadi, saudara. Jadi si 7-Eleven ini menyediakan berbagai fasilitas untuk orang bisa betah nongkrong di situ. Apa saja yang disediakan di minimarketnya? Dia bukan hanya jual berbagai macam kebutuhan, tapi dia juga menyediakan wifi, kemudian tempat colokan. Dia juga menyediakan meja dan kursi untuk orang bisa betah di situ. Bahkan ada juga live music dan seterusnya. Ya, nah ini karena dilihat bahwa orang Indonesia tuh sangat nongkrong. Nah, ini strategi bisnis yang berhasil sih kalau kita lihat dari sisi bisnis. Tapi entah kenapa 7-Eleven justru bangkrut di tahun 2017. Nah, beta tidak tahu kenapa, tapi sejarah mencatat bahwa 7-Eleven menggunakan strategi bisnisnya menggunakan nongkrongnya orang Indonesia. Nah, ini menunjukkan kalau memang kita tuh suka nongkrong, saudara. Kenapa kita suka nongkrong? Jadi di artikel itu dia tulis begini, si pihak 7-Eleven-nya tulis statement mereka begini. People still like to talk about their lives, they like to gossip. Dan artikel ini lumayan kontroversial, saudara, karena beta pernah dengar juga Panji Pragiwaksono pernah bahas di Twitter dan di stand up-nya. Kemudian beta baca juga ada artikel tandingan dari Kompas kalau tidak salah. Jadi mereka mempermasalahkan ada kalimat begini. Nongkrong tuh artinya sitting, talking, and generally doing nothing. Wow, jadi kalimat ini yang banyak diprotes oleh media-media di Indonesia. Nah, tapi pertanyaannya, apakah memang nongkrong itu seperti itu? Yang sitting, talking, and generally doing nothing. Lu datang duduk, lu hanya bawa omong, dan lu tidak buat apa-apa. Apakah begitu nongkrong itu, saudara?
pertanyaan berikutnya, apa yang lu buat saat lu nongkrong? Ya, beta rasa saat kita nongkrong, ya kita duduk-duduk, kita ganda-ganda, pasti ada yang lu buat lah pada saat lu nongkrong. Contoh, main gitar, nyanyi, bully teman, ataupun gosip ya. Oh, kami ini bukan gosip tuh membicarakan keburukan orang, saudara. Kami itu biasanya kalau gosip itu di tempat nongkrong itu kami biasanya bicara soal kenapa harga sawit meningkat. Nah, itu tema biasa kami bicara di tempat nongkrong. Atau biasa juga kami bicara soal harga padi yang di tingkat petani yang tinggi. Nah, itu tema-tema saat kita nongkrong tuh. Jadi kami tidak pernah tuh ngomong orang, apalagi ngomong keburukan orang, tidak pernah. Kami biasa gosip hal-hal yang lebih esensial. Asik. Oke, saudara. Jadi kita nongkrong pasti kita berbuat sesuatu. Kita doing something. Jadi, tapi mungkin pengertian do something-nya orang barat itu beda dengan kita, saudara. Misalnya, kalau doing something-nya orang barat mungkin membangun Burj Khalifa mungkin. Gedung tertinggi di dunia. Bisa kan lu nongkrong terus lu bilang, mari kita ambil semen, pasir, segala macam, bangun Burj Khalifa. Itu baru do something menurut orang barat mungkin ya. Atau do something orang barat mungkin lu ini membangun strategi perang misalkan. Nah, itu baru do something. Pasti ada hal yang lu buat lah pada saat lu nongkrong. Tidak mungkin lu do nothing. Itu menurut beta, saudara. Itu mungkin pandangan orang barat dengan kita tuh berbeda ya, berhubungan dengan manajemen waktu. Orang barat mungkin terlalu materialistis mungkin. Time is money, waktu adalah uang. Kalau kita, waktu adalah waktu. Waktu adalah sesuatu yang terus berjalan dan kita kadang perlu untuk bersosialisasi. Misalkan mungkin pengertiannya time is money-nya orang luar tuh kan, waktu itu harus dimanfaatkan seefisien mungkin. Kita mungkin oke lah, waktu itu kan bisa kita atur gitu, saudara. Lu misalkan, saudara, lu pi tempat kerja misalkan nih, atau lu pi sawah lah. Lu rencana mau cabut rumput, tapi ketika lu pergi ke sawah ada lu punya kawan-kawan lagi nongkrong. Beta jamin lu akan menunda dulu lu punya cabut rumput itu. Lu akan bercerita dulu dengan mereka, nongkrong dulu. Nah, itu kita tuh sangat tidak enakan begitu, saudara. Kita beda dalam manajemen waktu dengan orang luar begitu. Dan menurut beta itu ciri khas kita, dan kita jangan dibandingkan dengan orang luar lah. Tidak apple to apple, tapi harusnya apple to Android. Oke, saudara. Anyway, jadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita butuh nongkrong, saudara? Kalau menurut beta, kita butuh nongkrong, saudara. Nah, kalau biasa beta di kampung kan, ketong nongkrong tuh di malam hari. Jarang sih beta dan teman-teman tuh, di saudara-saudaranya beta tuh nongkrong di pagi atau siang hari. Biasanya di malam hari. Nah, kenapa di malam hari? Karena di saat itu semuanya sudah punya waktu. Ya, ketika teman-teman tuh sudah pulang dari kebun, dari sawah, dari sekolah, dari proyek dan lain-lain. Nah, di situ baru kita kumpul-kumpul begitu. Biasanya kalau nongkrong itu kan bercerita, melepas penat, ketawa bersama-sama dan lain-lain. Nah, itu yang beta pikir hal positif sih dari nongkrong. Jadi itulah manfaatnya nongkrong sih. Di luar banyak yang mungkin bilang itu buang-buang waktu sih, tapi menurut beta itu hal-hal positif sih yang beta dapat kalau beta nongkrong. Lu rasa tidak, saudara, ketika pandemi 2 tahun lalu, 2020, 2021, kita tidak bisa tuh nongkrong. Ya, sepi sekali. Karena kalau misalkan kita mau nongkrong di tempat kerja kan tidak mungkin. Kadang kita dituntut untuk mengerjakan sesuatu dan waktunya akan habis di situ. Kita kadang kurang waktu untuk nongkrong begitu ketika pandemi itu. Jadi nongkrong tuh kebutuhan sih menurut beta. Nah, selain melepas penat, saudara, dan juga bersosialisasi, nongkrong tuh bisa buat ketong mendapat banyak pilihan juga, saudara. Maksud beta, jika lu ada masalah kan lu bisa curhat di tempat nongkrong. Meskipun biasanya ketika lu curhat dibully. Tapi di balik bulian itu nampaknya teman yang baik biasanya memberikan solusi, saudara. Tidak mungkin jarang ada teman yang mendorong temannya ke jurang. Atau ada? Kalau ada ya beta tidak tahu juga, tapi
teman yang baik ya biasanya akan menopang temannya yang membutuhkan bantuan. Nah, itu nongkrong yang manfaatnya sih. Dibanding ketika lu ada masalah, lu hanya simpan sendiri, dan ya itu kurang baik sih saudara. Jadi bersosialisasi itu bagus. Nah, ini kalau kau bandingkan dengan orang luar, mungkin mereka butuh banyak hal sih untuk bisa bersosialisasi. Kita sederhana, lu hanya tinggal ada gitar, ada media-media yang lain yang lu butuh untuk nongkrong, ya lu bisa nongkrong saudara. Dan memang kalau bicara soal media nongkrong ini kan sekarang pun sudah berbeda saudara. Jadi kalau dulu media-media nongkrong tuh yang tadi beta sebut, gitar, yang rokok biasanya merokok, bahkan ada yang join ya saudara. Satu batang bisa dihisap oleh lebih dari 2-3 orang. Nah, itulah kenikmatannya. Dan media-media itu yang membuat kita nongkrong dulu. Itu dulu saudara. Weh, sekarang media nongkrong sudah bergeser jauh saudara. Lu kalau mau nongkrong, lu minimal di kafe lah. Lu minimal punya modal lah ya. Mungkin beta bukan orang yang nongkrong saudara. Maksudnya bukan orang yang nongkrong di kafe segala macam. Beta datang ke kafe kalau ada diajak. Kalau tidak diajak, beta bukan orang yang mencari ya. Beta lihat sih kayaknya kopi paling murah tuh 20.000, 25.000 Americano kayaknya paling murah. Ya standar lah. Lu media nongkrongnya sudah lebih mahal dari dulu kita di 2000-an saudara. Lu butuh kopi, biasanya di si kafe-kafe itu kan ada namanya cemilan juga. Nah, cemilan itu juga kan punya price tuh, punya harga. Jadi beda dengan dulu yang kita kalau mau nongkrong, kita tinggal cari sudut. Yang beta maksud sudut di sini yaitu perempatan, pertigaan. Pokoknya ada sudut di mana di situ bisa dijadikan tempat untuk nongkrong. Sekarang tidak lagi saudara. Kayaknya sekarang sudah jarang ya. Ada anak-anak muda duduk di sudut-sudut jalan, kemudian pegang gitar nyanyi begitu. Kan sudah jarang saudara. Beta sih merindukan momen-momen itu sih. Atau mungkin masih ada tapi tidak se intens dulu ya. Anak-anak pun sekarang lebih rasional. Lu nongkrong kafe lah gitu. Tapi saudara, tapi nampaknya memang zaman itu memang kita tidak bisa flashback. Oh, harus kayak anak 2000-an, harus kayak 90-an. Tidak bisa saudara ya. Sekarang media yang berbeda, media nongkrong yang berbeda, media persahabatan yang berbeda. Menurut beta itu bukan halangan untuk lu bisa bersosialisasi ya. Asalkan ya itu jangan menjadi sebuah beban ya. Bahwa saya harus ngafe, saya harus ngopi senja. Kopi senja. Ngomong-ngomong soal kopi senja saudara, nampaknya kalau di zamannya beta tuh tidak ada kopi senja tuh, nampaknya tidak ada leh. Kenapa tidak ada kopi senja? Karena saat senja itu kan sore. Di situ tuh tugas dari orang tua banyak sekali. Sapu halaman, kasih makan babi, masak air panas, masak makanan babi. Jadi tidak ada tuh kami pemasak kopi senja tuh tidak ada. Kopi senja gunung, puisi Firsa Bustomi. Tidak ada tuh saudara. Ya, there's no kopi senja in our generation. Ya sudahlah, saudara. Intinya zaman sudah berubah, tapi ya lu harus beradaptasi, tapi lu harus tetap nongkrong saudara. Cheers.